Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi terus Semat bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Yaitu adalah contoh aplikasi susulan yang bersifat kondisional. Artinya lihat kondisi tanah, juga lihat kondisi tanaman. Ini setelah persisnya antara 5 hari 7 hari setelah aplikasi pupuk yang pertama yang kita gunakan adalah berbasis organik dan kimia. Ini nampak di kejauhan sana sama-sama tanamnya, sama-sama umurnya, sama-sama varietasnya beda tempat guys. Nampak lebih subur, lebih sehat, lebih gemuk, anakan juga banyak. Ini yang posisi di atas terlihat kurang subur karena kondisi tanah yang miring, juga tanah hitam, tanah merah yang kondisi kering, terjal, keras. Ini kita kondisikan pupuk susulan. Tips untuk pupuk susulan ini agendakan per 2 minggu sekali. Karena fasenya vegetatif, kita gunakan urea murni pure, bisa non subsidi, bisa subsidi. Kalau non biasanya cukup katakanlah per hektar biasanya 50 kilo. Ini jika bersubsidi bisa sampai 100 kilo. Ini dikarenakan kondisi kandungan urea non subsidi dan bersubsidi beda guys. Yang jelas antara non subsidi itu kategori pertamax, yang bersubsidi kategori pertalite atau premium, mungkin istilahnya seperti itu. Sedikit aja sudah mampu untuk non subsidi, nambah untuk bersubsidi. Nampak seperti ini. Biasanya kalau musim kemarau ini nanti per 2 minggu sekali, katakanlah 2 minggu sekali dapat air langsung dipupuk, atau pupuk dulu dapat air per 2 minggu sampai umur 35-40 guys. Ini dikondisikan untuk tanah terjal, berbeda untuk tanah-tanah gembur seperti ini. Ini malah di petani kita yang tanah-tanah seperti ini, tanah keras, per 1 minggu bahkan. Artinya dia dapat air langsung dilakukan pemupukan, meskipun dalam jumlah tipis harus ada karena asupan air, yaitu penggantinya pupuk nitrogen seperti ini, biar nambah untuk pertumbuhan anakan yang berasal dari nitrogen untuk memacu ketersediaan unsur hara yang berada di dalam tanah. Kita bergeser ke sebelah kanan. Nampak seperti ini akibat dari orang-orang ataupun apa, memang kondisi tanahnya, tanah yang pinggir-pinggir ini memang ada kalanya kering, ada kalanya basah. Ini tidak bisa dipungkiri, pasti ada yang mati. Ini sebenarnya mau kita suwirkan untuk tanaman kita yang di tengah yang subur, karena ini juga kurang subur, akhirnya untuk kebutuhan perumpunnya sendiri tidak sampai disuwirkan atau untuk penyulaman. Nampak seperti ini. Ini tanah-tanah keras, tanah-tanah tandus ini jika pengkompos sulit, dirasa jauh lebih mahal, disarankan yaitu pemakaian asam humid. Asam humid ini adalah sari-sari dari organik kompos yang sudah disetel sedemikian muka untuk menambah kesuburan. Intinya menghidupkan bakteri-bakteri di dalam tanah, bakteri-bakteri di dalam tanaman itu sendiri, khususnya di tanah, agar hidup, agar berkembang, nanti akan menambah kesuburan di tanah dan di tanamannya. Nampak seperti ini, memang terlihat sangat kurus, sangat terjal. Ini pupuknya sama, umurnya sama, berbeda dengan di lokasi kita yang paling bawah dan di lokasi kita yang di tanah gas desa. Kita bergeser sedikit melihat untuk jenis pupuknya. Jenis pupuknya ini kita cukup urea guys. Ini intinya seperti yang kita lakukan di kompos. Kondisikan pupuk tipis, nanti bahasa Jawanya entek gai, habis kita buat lagi, habis kita buat lagi. Bergeser ke sebelah kiri, kita review yaitu asam humidnya seperti ini. Nampak seperti ini, humid asid, terserah mereknya apa. Ini dalam kebetulan kita kemas, ada urea 5 kilo yang kita beli dari nampak seperti ini urea kita campur asam humid.
kebetulan nanti kita lihat. Ini kita tambah per 5 kilonya 2 seperti ini, kurang lebih 250 gram guys untuk ureanya. Nampak seperti ini. Saya Mbah mandek saya Mbah. Delok ureane Mbah. Kita lihat pupuk yang sudah diaduk. Kebetulan tadi kita tidak mereview dari awal. Sambil melihat tanaman guys, ini yang sudah dilakukan pewatunan kemarin, tidak bisa diinjak-injak, ini cukup dibersihkan rumputnya. Dan dulu Mbah, jusik ditengeri kondi. Lho dalane. Nampak hitam seperti ini guys, ini setelah kita campur. Hitam seperti ini tidak berair, tidak banyu, tidak kempel. Artinya memang dirancang untuk dicampurkan di pupuk. Seperti ini warnanya hitam keemasan. Ini adalah urea yang bersubsidi pemerintah kita tambahkan, yaitu asam humid. Nampak hitam seperti ini. Ini menambah kesuburan di rasa tanaman yang kurang subur, kecentet bahasa Jawanya. Wis lanjut Bang. Ini nampak sudah bagus, namun anakannya yang kurang. Kita bergeser ke sebelah kanan, kita lurus sambil mengamati 4 petak ini yang kurus guys. Ini nampak terlihat kurus. Ini dulu penyebabnya kita agendakan herbisida yang 2 kali karena kondisi air yang cepat habis, cepat larut, akhirnya memaksa tanaman kurang sehat, semacam stres, kanggek, juga tidak didukung dengan tanah yang subur, akhirnya tertinggal untuk pertumbuhannya. Nampak seperti ini. Ini adalah yang 4 petak guys, 1, 2, 3, 4. Ini yang sangat memang disarankan pemakaian herbisida pratumbuh adalah tanah minimal basah, bagus lagi menggenang. Ini dikondisikan basah ndak, kering ndak, basah di atas juga tidak, basah di dalam, yang artinya tidak bisa digunakan untuk daya kerja untuk herbisidanya yang berakibat padinya semacam stres. Nampak seperti ini. Ini kita bergeser ke sebelah kanan. Ini sama-sama perlakuan, sama-sama melakukan herbisidanya, perlakuannya sama, kita lakukan perlakuan sama. Ini yang sudah dilakukan pewatunan, injak-injak, pembersihan. Nampak seperti ini, lebih bagus dibanding rivalnya, saudaranya yang atas. Nampak ini kita bandingkan. Terlihat di kejauhan memang tarahnya miring, terasiring. Artinya yang di atas memang tidak bisa menyimpan air, tidak bisa menggenang, aplikasi herbisida 2 kali, mengering, akhirnya mengurangi untuk efektivitas daya tumbuhnya, bisa dikatakan stres atau kanggek guys. Nampak seperti ini. Ini yang sama-sama perlakuan, ini tidak kita bedakan antara yang atas bawah. Ini cuma yang kita bedakan nanti, ini untuk yang bawah ini tidak kita kondisikan untuk aplikasi pupuk, karena nanti dengan posisi terasering seperti ini, dengan harapan air yang berada di atas akan turun ke bawah, mengandung urea, mengandung nitrogen, juga ini nanti subur guys. Ini artinya yang tulaan atau yang bawah sendiri, tempat air, juga tempat larutan-larutan pupuk. Nampak seperti ini. Ini terlihat bagus sendiri. Ini perlakuan sama, umur sama, varietas sama, menang di air yang cukup, akhirnya pertumbuhannya juga lebih bagus dibanding rivalnya. Nampak seperti ini. Ini lihat kita injak guys, tidak mbak atau lengket. Ini kategorinya yaitu tanah hitam sebenarnya. Ini kemungkinan karena lokasi yang terasiringnya ini yang berdampak air miring, air turun ke bawah. Ini di atas ini dipenuhi, secara otomatis akan mengalir ke bawah dengan sendirinya tanpa dibuka pintu airnya. Ini yang menggenang, ini juga tampak lebih bagus. Artinya padi itu intinya di air guys ya. Artinya
tanaman yang menyukai air, digenang, digung nggak masalah. Ada beberapa tempat yang asam-asaman itu condong kebanyakan air tapi cepat pulih karena juga airnya. Nampak seperti ini. Ini yang di atas kita kondisionalkan untuk pemberian pupuk susulan. Dengan tanah terjal seperti ini yang dibutuhkan cuma nitrogen. Nitrogen usahakan yang berbasis bukan ZA, urea. Artinya jika tanah-tanah seperti ini bandingannya yang kita lakukan katakanlah 2:1, 2 sak untuk urea, 1 sak untuk ZA. Bila untuk pemupukannya artinya pupuk nitrogennya kita lebihkan karena poritas tanah yang tidak mampu menahan air juga cepat tercuci. Bila dikasihkan sedikit akan tetap hilang, maka itu harus ada lebihnya. Juga kandungan pK-nya yang cukup, hanya nitrogennya yang kurang cukup. Ini kurang lebih luasan 2000 meter persegi, kita agendakan mungkin sekitar antara 15 sampai 20 kilo. Ini berarti telu 15 kilo ya berarti ya. 15 kilo mungkin sekitar 20 kilo ke sini untuk kondisi pupuknya. Nampak, kita lihat ini yang mau disebarkan sama dengan tadi, warnanya hitam, warnanya pekat, adalah berfungsi untuk menggemburkan tanahnya. Ini Pak Giri, kurang lebih gitu guys untuk review hari ini. Nanti kita sambung untuk review-review selanjutnya.